Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Helka. Kita akan belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Pelajaran 1 temanya saling mengasihi anggota keluarga. Bersiap ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana menurut kalian? Ya, tentunya gambar 1 kita lihat mereka saling mengasihi. Sedangkan gambar 2 terlihat adik kakak sedang bertengkar. Tentunya kita akan memilih gambar yang pertama. Perhatikan, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang menyebutkan cara saling mengasihi anggota keluarga berdasarkan cerita Alkitab. Siswa juga mampu menceritakan wujud sikap hormat kepada orang tua berdasarkan pengalaman. 3. Siswa dapat mempraktekkan sikap hormat kepada orang yang lebih tua dan anggota keluarga. Apa itu mengasihi? Mari kita baca Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Bacaan ini menyadarkan dan mengingatkan kita ketika Yesus berada di kayu salib mengorbankan dirinya. Itu adalah wujud kasih Tuhan kepada kita, orang-orang berdosa. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Mari kita lihat cerita dari keluarga Yakub. Mari kita lihat gambar keluarga Yakub. Mereka terlihat sangat rukun. Anak-anak Yakub adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Benyamin. Mari kita lihat cerita Yusuf, anak dari Yakub. Yusuf adalah anak kesayangan atau anak emas Yakub dan ibunya yang bernama Rahel. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Mari kita simak cerita tentang Yusuf. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. "Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu.
Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, anak-anak, sudah menyimak video tadi? Ya, Miss mau bertanya, bagaimana sifat saudara-saudara Yusuf? Ya, mereka semua iri kepada Yusuf. Kita tidak baik menyimpan rasa iri kepada saudara, karena sikap iri membuat kita melakukan perbuatan yang jahat. Tuhan tidak menyukai jika kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Bagaimana kisah Yusuf selanjutnya? Mari kita simak gambar-gambar berikut ini. Di Mesir, Yusuf dibeli menjadi budak oleh Potifar, pegawai istana Firaun, yang juga kepala pengawal Firaun. Istri Potifar menyukai Yusuf karena ia tampan dan berperilaku baik. Tetapi Yusuf tidak mau, akhirnya Yusuf difitnah. Hal ini menyebabkan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, karena Potifar percaya perkataan istrinya. Setelah lewat 2 tahun, Raja Firaun bermimpi, dan Yusuf yang berusia 30 tahun menafsirkan mimpi Raja Firaun secara tepat. Akhirnya Yusuf dipanggil menghadap Firaun dan berhasil mengartikan mimpi Raja Firaun.
serta diangkat menjadi penguasa atas seluruh Mesir di bawah kekuasaan Firaun. Dalam usia yang muda, Yusuf sukses dan Yusuf menjadi orang kedua di bawah Firaun. Oleh karenanya, Yusuf diberkati oleh Tuhan dan bisa memberkati sesama. Bagaimana dengan saudara-saudara Yusuf? Mari kita simak video berikut ini. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun,
Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Dalam cerita tadi, Yusuf terkenal sangat mengasihi keluarganya dan punya hati mengampuni saudara-saudaranya dan tidak mengingat kesalahannya. Allah menjaga kehidupan dan memelihara kehidupan bangsa Israel dan bangsa yang kelaparan yang datang ke Mesir sampai akhirnya hidup Yusuf, orang Israel, terjamin hidupnya di tanah Gosen, Mesir. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak Tuhan, baiknya kita bisa berkata sopan kepada ayah dan ibu, berbagi mainan dengan kakak adik, memaafkan ayah dan ibu, membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah, dan jangan lupa untuk mendoakan keluarga di rumah. Karena kasih merupakan salah satu ciri khas keluarga kita dalam Tuhan. Demikian materi pelajaran hari ini. Tetaplah saling mengasihi sesama, terutama kepada orang tua dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.